Halo, teman-teman sekalian. Izinkan saya saat ini ingin menyampaikan terkait dengan kampanye saya terkait dengan pengelolaan SDA, supaya teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa sadar bahwa betapa pentingnya kita mengelola sumber daya air kita di Indonesia ini. Slogan yang ingin saya sampaikan di kampanye ini adalah, "Ayo bersama kita kelola sumber daya air untuk kehidupan yang lebih baik." Kenapa kita harus kelola sumber daya lebih baik? Karena kita tahu bahwa sumber daya air adalah sumber kehidupan, sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia yang harus kita kelola dengan baik. Kalau saya sebagai muslim, di Quran juga banyak disinggung terkait dengan betapa pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang bisa menghidupkan tumbuhan, diturunkan oleh Tuhan dari langit untuk kita bisa hidup dan bisa menggunakan air itu dengan baik. Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, pastinya akan merugikan diri kita sendiri. Kita bisa kekurangan air, kita bisa kekeringan, atau bahkan mungkin kalau airnya banyak, akan mengancam kehidupan kita dengan adanya banjir. Nah, teman-teman mungkin bertanya, gimana caranya kita kelola air dengan baik? Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, dan mulai dari saat ini. Contoh paling gampang adalah bagaimana kita kelola sampah dengan baik di rumah. Dengan kita memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah plastik, dan mengajarkan kepada anak kita supaya bisa mengelola sampah dengan baik juga, membuang sampah tidak sembarang tempat, di tempat sampah, itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan juga, untuk kontribusi kita terhadap pengelolaan sumber daya air. Yang kedua adalah jangan kotori sumber air, ya, dengan buang sampah sembarangan ke selokan, ke sungai, segala macam, ya, jangan kita kotori sumber airnya. Pastinya juga kita bisa melakukannya dengan melakukan hemat air bersih. Bapak Ibu atau rekan-rekan misalnya menggunakan shower, kemudian bagaimana mematikan keran kalau tidak digunakan, ya, menggunakan air saat mandi itu dengan hemat segala macam, itu juga menjadi hal yang bisa kita lakukan untuk aksi kita supaya kita bisa bersama mengelola sumber daya air kita. Yang keempat, dengan menggunakan tumbler air minum misalnya, ya, sehingga kita tidak banyak menggunakan sampah plastik, ya. Tidak menggunakan kantong plastik ketika belanja, bawa kantong belanja sendiri, atau mengurangi penggunaan tisu, karena tisu itu kan asalnya di pohon. Kalau selama kita menggunakan tisu, berarti penebangan pohon akan terjadi. Kalau ditebang pohon, berarti pengelolaan konservasi air kita juga akan berkurang. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa dilakukan kita sebagai pribadi yang ingin berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya air, dimulai dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, dan dimulai dari saat ini. Nah, perkenalkan, saya Ragil Purwanto, saya sebagai konsultan di bidang rekayasa manajemen infrastruktur. Saya lulus dari teknik sipil ITB. Saya banyak bergerak di bidang konsultan, terutama untuk infrastruktur sumber daya air, baik untuk perencanaan maupun kegiatan operasional pemeliharaan. Nah, saya ikut dalam memberikan konsultasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan bagaimana cara mengelola manajemen infrastruktur dengan baik. Moto diri saya adalah selalu berusaha menjadi lebih baik, ya. Apapun itu, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, ya minimal dalam keluarga, dan juga menjadi seorang profesional yang lebih baik sehingga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi semua orang. Nah, kalau kita lihat, rekan-rekan ya, kalau kita tidak kelola sumber daya air kita dengan baik, pastinya salah satunya adalah terjadinya banjir ya, rekan-rekan sekalian. Kalau, rekan sekalian ingat itu ada banjir kota Jakarta ya, karena apa? Karena terjadinya curah hujan yang ekstrim ya, karena makin lama sekarang kan perubahan iklim itu semua, cuaca itu nggak dapat diprediksi gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi saat ini misalnya kering, nanti berikutnya bisa hujan yang sangat deras. Yang kedua adalah terjadinya penurunan tanah di Jakarta juga karena banyak diambil air tanahnya. Yang ketiga adalah kurangnya area terbuka hijau di Jakarta karena memang sudah sangat padat dan sangat banyak bangunan-bangunan yang sudah menutupi lahan resapan airnya gitu ya, sehingga diperlukan sistem yang baik ya supaya air itu bisa disalurkan dengan baik.
Yang kelima adalah perilaku dari dan kondisi sosial juga dari penduduk Jakarta juga itu yang masih bermasalah. Misalnya masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, orang tinggal di bantaran sungai, ya itu menjadikan kota Jakarta juga rawan terhadap banjir. Dan yang terakhir adalah kegiatan konservasi hutan daerah tanggapan hujan, ya itu juga sering terjadi perubahan lahan, ya dulu misalnya harusnya pohon atau hutan dirubah menjadi pertanian atau menjadi daerah wisata atau villa misalnya. Nah, itu yang menyebabkan juga banjir di Jakarta. Nah, itulah yang mungkin ya Bapak Ibu rekan-rekan yang memang kita harus mengelola sumber daya air itu dengan baik. Tapi pernah nggak kita membayangkan gitu ya di Indonesia itu punya infrastruktur sumber daya air seperti ini? Ya, itu yang sebelah kiri itu adalah di tunnel di Tokyo Bapak Ibu ya. Itu dibangun lama sekali, hampir belasan tahun, dananya yang besar. Dan yang ke sebelah kanan adalah sistem bendungan yang otomatis, full otomatis gitu ya. Nah, itu juga sudah di luar negeri sudah dilakukan. Bisa nggak kita di Indonesia itu diadakan? Tentu bisa ya Bapak Ibu ya, tapi tergantung kita. Bisa kita punya komitmen untuk menjalankannya. Karena melakukan ini perlu perencanaan ya, nggak gampang gitu merencananya, harus 25 tahun misalnya, dan butuh anggaran yang sangat besar. Butuh koordinasi semua pihak ya, pihak provinsi, pihak pemerintah pusat ya, itu butuh kerjasama supaya kita bisa meniru negara yang sudah maju dalam infrastruktur sumber daya airnya ya. Ya, kita berharap bermimpi kita bisa punya dan kita bisa kelola dengan baik sehingga yang tadinya banjir bisa kita atasi. Kekurangan air kita bisa atasi ya. Yang diharapkan itu yang kita inginkan seperti itu. Nah, bagaimanakah kalau misalnya kita sudah punya infrastruktur SDA seperti ya tadi? Ya pastinya kita harus siapkan diri, Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan, siapkan diri kita, lingkungan kita, dan organisasi kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai diri kita sendiri? Pastinya sikap atau etis kita harus baik gitu ya. Kita punya sikap yang bekerja itu jujur, amanah, bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai kita punya infrastruktur SDA, kita punya sikap yang baik gitu ya. Jadi pertama akan tidak bermanfaat, dan juga nanti akan cepat rusak karena kita tidak bisa memeliharanya. Yang kedua, kita punya sikap apa tuh, punya norma subjektif. Dalam artian kita merasa bahwa lingkungan kita itu bisa kita perbaiki. Walaupun mungkin sekarang kita lihat, waduh, banyak hal yang negatif gitu ya, banyak korupsi, banyak apa namanya, kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal, tidak manfaat, tapi kita selalu punya subjektif penilaian kita bahwa itu bisa kita lakukan, kita perbaiki gitu ya. Dan ada juga hal positif ya, orang Indonesia itu hal positifnya selalu optimis misalnya ya, bisa diajak kerjasama ya, gotong royong, berdiskusi, ini itu juga menjadi hal yang kita bisa lakukan sebagai membentuk sikap kita bahwa itu yang menjadi hal yang mendorong kita untuk berbuat lebih baik lagi. Yang ketiga adalah dikontrol perilakunya ya, dalam artian bahwa kita tuh selalu punya kecenderungan bisa kita lakukan, sukses gitu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita punya pengalaman, punya ilmu, punya apapun itu bisa sukses ya. Nah, perilaku itulah kita kontrol semuanya, sehingga diharapkan kalau kita punya sikap yang baik, ya, punya husnuzon ya, dengan praduga yang selalu positif gitu ya, bisa memperbaiki, gitu kan ya. Kemudian apa namanya, kita punya kemampuan atau punya niat untuk selalu sukses, bisa yakin dengan apa yang kita punya begitu kita sukses. Diharapkan kita punya perilaku yang positif, apapun itu tadi, mulai dari hal yang kecil ya, dari rumah tangga, dari komunitas maupun dari organisasi kita atau sebagai profesional kita sebagai profesional di bidang sumber daya air seperti itu. Nah, kalau kita misalnya ada di organisasi juga kita harus siap gitu kan ya. Kita harus siapkan diri kita harus punya hal-hal yang positif sebagai individu personal kerja ya. Kalau kita kerja sebagai misalnya pengelola bendungan ya kita harus punya etos kerja yang baik gitu kan ya. Tidak gampang menyerah ya, disiplin dalam bekerja gitu kan ya, apapun yang kita lakukan, mau mengerjakan hal-hal yang di luar apa yang ditentukan ya, ekstra kerja, ekstra mile kerja, nah itu sebagai individu, profesional kerja juga kita tentukan. Yang kedua, bagian dari grup ya, kelompok kerja, ya kita harus bisa kerjasama dengan teman-teman kita yang lain gitu ya, selalu ngeblend istilahnya ya, bisa menjadikan tim kita itu menjadi lebih produktif kalau kita kerjakan bersama seperti itu ya. Bisa berkoordinasi dengan baik seperti itu ya, sehingga output yang dilakukan juga akan menjadi lebih baik gitu ya ketika kita mengelola infrastruktur sumber daya air yang tadi ya, kalau kita punya misalnya tadi sumber daya air yang besar.
Yang ketiga adalah sebagai bagian dari sistem organisasi pengelolaan SDA, pastinya kita dituntut produktivitas, ya. Jadi bagaimana tim organisasi itu secara besar bisa memberikan output produktivitas yang baik, ya. Contohnya misalnya kalau waduk, bagaimana kita memberikan suplai air untuk kebutuhan domestik, kebutuhan rumah tangga, industri, untuk bisa mengenerate PLTA segala macam. Nah, itu harus produktif gitu. Jadi sumber daya air kita, infrastruktur kita itu bisa memberikan hal yang bermanfaat karena dananya besar, ya. Jadi supaya itu bisa menghasilkan dengan lebih bermanfaat bagi masyarakat, ya, barokah gitu. Kita punya infrastruktur itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu yang teman-teman, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak yang melihat video ini untuk bisa ya berkontribusi ya bersama-sama untuk mengelola sumber daya air untuk kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk lebih barokahnya kita tutup sesi kampanye ini ya dengan kita berdoa bersama-sama supaya apa yang menjadi cita-cita kita bisa kita wujudkan ya dan bisa kita memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kita mulai dengan berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, berikan rahmat-Mu sehingga kami bisa memperbaiki segala urusan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dengan sebaik-baiknya ampunan. Dan kami memohon kepadamu dengan sebaik-baiknya permohonan. Kami berdoa kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya keberhasilan, dan sebaik-baiknya amal perbuatan serta sebaik-baiknya pahala. Tetapkanlah padaku ya Allah timbangan amal kebaikan di akhirat, kokohkanlah keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholat-sholatku, dan ampunlah dosa kesalahanku. Dan aku mohon kepadamu untuk mendapatkan tingkat tertinggi dalam surga. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami dalam mengelola sumber daya air di Indonesia ini. Berikanlah kebarokahan kepada kami, sehingga kami bisa memanfaatkan sumber daya air yang kami miliki untuk bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan saat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.